Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan mempresentasikan rangkuman buku pendidikan kewirausahaan karya Profesor Dr. Haji Naswan Suharsono, Magister Pendidikan, khusus bab 5, yang membahas metode kerja operasional model kewirausahaan patriot. Adapun pembahas pada video kali ini adalah: pertama, saya Desi Ratnasari; kedua, Hamdani; ketiga, Eva Rini Lestari; keempat, Fesa Hidayana; kelima, Cantika Milenia; keenam, Rabuna; ketujuh, Selvi Ardianti. Kami berasal dari kelas 6A reguler angkatan 2018. Apa itu standar konten pendidikan kewirausahaan? Standar konten pendidikan kewirausahaan adalah standar informasi yang harus disampaikan dalam pendidikan kewirausahaan. Adapun standar yang akan kami bahas yaitu standar Patriot. Pertanyaan pentingnya di sini adalah bagaimana peran yang dapat dimainkan model kewirausahaan patriot agar mampu memberikan sumbangan terhadap kelahiran para patriot sejati jalur profesi itu. Secara operasional, model kewirausahaan patriot terikat pada tugas profesi untuk menjadikan mahasiswa subjek didik menjadi sosok pribadi yang kompeten di bidang profesinya. Adapun standar konten pendidikan kewirausahaan dalam pandangan sejumlah aliran psikolog, kecerdasan bawaan dibagi menjadi 3 dimensi yang saling berkaitan, yaitu kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan hati nurani EQ, dan kecerdasan spiritual SQ. Adapun hasil usaha optimal yang bisa dicapai seseorang dapat menghasilkan 3 kompetensi dasar dalam dirinya, yaitu: pertama, kemampuan memahami landasan dasar teoritik keilmuan yang dipelajari; kedua, kemampuan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata; dan ketiga, kemampuan mengembangkan apa yang ada sehingga hasil kerjanya dapat mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam bidang usaha profesi manajemen bisnis, Suharsono pada tahun 2002 menemukan adanya 7 macam bekal kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap orang yang akan bekerja profesional di bidangnya. Ketujuh bekal itu adalah P. Prinsip, A. Aturan, T. Teori, R. Realitas, I. Informasi, O. Objek, dan T. Tindakan, atau yang lebih dikenal dengan patriot. Selanjutnya, model kewirausahaan patriot terbagi dalam 3 tahapan, yaitu tahap pertama, penguasaan pengetahuan dasar prinsip, aturan, dan teori (PAT). Tahap kedua, pengenalan terhadap realitas informasi dan objek (RIO). Dan tahap ketiga, pengolahan tindakan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu tahapan operasi model patriot. Sebuah penguasaan pengetahuan dasar keilmuan harus memiliki sebuah prinsip. Nah, prinsip adalah suatu pernyataan tentang apa yang benar atau dapat diyakini benar adanya. Tetapi bisa juga tidak benar adanya pada saat kita mempraktikannya. Oleh karena itu, sebuah kepercayaan terhadap suatu prinsip sangat beragam, sehingga perbedaan prinsip antar seseorang dengan kelompok di dalam melakukan tindakan dipandang sebagai hal yang sangat wajar. Di sini ada 3 unsur pokok prinsip. Ada konsep, yaitu sebuah nama yang kita berikan untuk mewakili kelompok benda dengan kenyataan dan ciri-ciri tertentu. Misalnya, kita menamakan berusaha untuk menjelaskan realitas adanya sekumpulan orang yang sedang bekerja di ruang kelas atau laboratorium pada jam-jam pelajaran.
Kemudian logika makna. Unsur pokok prinsip di sini harus memiliki arti yang masuk akal. Kemudian realitas atau kenyataan empiris di lapangan. Sumber pengetahuan harus sesuai dengan keadaan yang di lapangan. Adapun prinsip-prinsip dasar keilmuan, ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin dengan melakukan pengorbanan sekecil mungkin. Prinsip etika. Prinsip etika harus dipegang oleh semua wirausaha, seperti kejujuran, kesetiaan, kewajaran, atau keadilan, hormat kepada orang lain, warga dengan negara yang bertanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip wirausaha. Prinsip wirausaha harus berani mengambil risiko dan mengambil peluang yang ada di pasar. Kemudian prinsip perjuangan. Prinsip perjuangan harus dimiliki oleh seorang wirausaha, di mana seorang wirausaha harus berani untuk memperjuangkan sesuatu yang ada, tanpa adanya rasa menyerah dan pantang mundur. Selanjutnya itu prinsip berusaha. Nah, prinsip berusaha di sini, ilmu akan menjadi sempurna pada saat diamalkan. Kesalahan merupakan bagian dari proses usaha. Seorang wirausaha tidak akan pernah takut untuk gagal, tapi akan mencoba dan melakukan perbaikan untuk menjadi lebih baik. Kesimpulan dari prinsip di sini yaitu sebuah prinsip berisi seperangkap konsep yang diungkapkan dalam bentuk kalimat pernyataan yang mengandung kebenaran tertentu, dengan memiliki unsur pokok seperti konsep, logika makna, dan juga realitas. Memiliki prinsip-prinsip dasar keilmuan seperti prinsip ekonomi, prinsip etika, prinsip wirausaha, prinsip perjuangan, prinsip berusaha. Nah, di sini prinsip keilmuan harus selalu ditegakkan oleh seorang wirausaha. Bagaimana wirausaha bertindak yang semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya yaitu aturan. Aturan adalah pernyataan yang mengandung ukuran benar salah dengan memiliki konsekuensi bagi pelaku yang menjalaninya. Di sini ada aturan umum dalam bentuk hukum sebagai produk sistem nilai. Contohnya hukum pidana, hukum dagang atau bisnis, hukum karma, dan tata hukum lainnya memiliki sumber dari sistem nilai agama, adat, dan kebiasaan yang dipercaya dapat menegakkan keadilan dan kebenaran. Selanjutnya, aturan hukum bersumber dari undang-undang dan peraturan yang dibuat penguasa atau pemegang otoritas tertentu. Misalnya peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan, instruksi presiden, serta keputusan menteri. Selanjutnya itu aturan perjanjian, di mana sebuah aturan ini dilakukan atas kesepakatan resmi. Misalnya MOU, kontrak kerja, ADART organisasi, akte notaris, surat perjanjian, dan sebagainya. Adapun aturan dalam bentuk hukum sebagai produk sistem ilmu seperti hukum Gosen,
hukum Gresham dalam bentuk ekonomi. Selanjutnya itu aturan dalam bentuk pengetahuan prosedural. Nah, untuk mengerjakan pekerjaan atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk melakukan tindakan tertentu. Aturan ini berisi petunjuk yang disusun berdasarkan apa yang telah dikerjakan dengan benar sebelumnya, seperti prosedur operasi bilangan matematika. Di bidang kewirausahaan, aturan-aturan itu merupakan bagian dari materi pelajaran bidang studi atau pokok-pokok bahasan. Materi ini dapat disajikan untuk mencapai tujuan kewirausahaan pada tingkat pemahaman, lebih dari sekedar sebuah pengetahuan yang bisa kita percayai kebenarannya. Bagi para praktisi profesional, adanya sebuah aturan sangat berguna dalam merencanakan hal-hal atau langkah-langkah sebuah tindakan dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang sangat penting. Jadi dapat disimpulkan bahwa aturan adalah lebih dari sekadar diketahui, melainkan harus dipahami, baik isinya maupun konsekuensi yang harus diterimanya terhadap tindakan pelanggaran. Kemudian lanjutan teori. Yang pertama pengertian teori, yang kedua berdasarkan isi teori, yang ketiga contoh teori preskriptif, dan yang keempat generalisasi teori. Yang pertama pengertian teori. Teori adalah suatu pernyataan tentang kebenaran yang dapat menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol terjadinya fenomena tertentu. Kemudian berdasarkan isinya, teori dibagi menjadi dua, yaitu teori deskriptif dan teori preskriptif. Teori deskriptif merupakan teori yang tujuan utamanya menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Sedangkan teori preskriptif merupakan teori yang tujuan utamanya menetapkan metode yang optimal yang akan digunakan. Yang ketiga, contoh teori preskriptif ada 4, yaitu teori uang Irving Fisher, teori peluang dalam matematika, teori upah kerja David Ricardo, dan teori belajar Brunner dalam bidang psikologi. Kemudian yang keempat, generalisasi teori dibagi menjadi 2, yaitu teori umum dan teori khusus. Teori umum merupakan teori yang jika digeneralisasikan bisa sekaligus menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol sejumlah dimensi fenomena. Sedangkan teori khusus merupakan teori yang berkaitan dengan sejumlah fakta-fakta partikular tertentu saja. Kemudian tahap 2, orientasi empirik lapangan. Yang pertama orientasi empirik lapangan dan yang kedua adalah tindakan dalam makna hasil usaha. Yang pertama teori empirik lapangan. Pada awal tahap 1 telah dijelaskan bahwa suatu pengetahuan dapat mengambil bentuk yang beragam, mulai dari prinsip, aturan, teori, atau gabungan antar ketiganya dalam satu kesatuan. Di sisi lain, pengetahuan yang sudah dikuasai baru akan menjadi bermakna dan fungsional jika sudah dapat dipraktikkan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, tindakan dalam makna hasil usaha dibagi menjadi 3, yaitu tindakan RT atau rencana, tindakan PT atau produk, dan tindakan OT atau outcome. Tindakan RT merupakan suatu hasil pemikiran atau gagasan yang berpotensi untuk bisa diubah dalam bentuk rencana. Kemudian tindakan PT merupakan suatu rencana tindakan yang telah dijadikan suatu bentuk kerja tindakan yang sudah berhasil dilaksanakan. Kemudian tindakan OT, di mana jika suatu tindakan terbukti bisa diwujudkan dalam bentuk hasil karya yang nyata, yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan komponen sistem lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai materi realitas. Nah, di dalam materi realitas ini ada 3 hal yang akan saya bahas.
Yang pertama itu ada pengertian realitas, yang kedua ada perbedaan realitas dalam 3 hal, dan yang ketiga itu ada contoh realitas. Nah, yang pertama, pengertian realitas. Realitas adalah suatu kenyataan empirik yang dapat diamati serta dapat diukur. Nah, jadi realitas terjadi karena adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan alam, interaksi antara lingkungan sosial sesama manusia dan makhluk ciptaan lainnya, ataupun interaksi antara manusia dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Adanya pengalaman-pengalaman proses interaksi itu menjadikan seseorang bisa melihat kenyataan empirik, baik itu secara sama maupun secara berbeda dengan orang lain. Kemudian, perbedaan realitas dalam 3 hal, yaitu pertama, kemampuan seseorang untuk memahami, kedua, keterlibatan seseorang sebagai subjek, dan yang ketiga, dampak yang diakibatkan. Kemampuan seseorang untuk memahami ini berarti seseorang dapat menjelaskan kepada orang lain tentang realitas yang sedang terjadi ataupun yang sedang dialami. Keterlibatan seseorang sebagai subjek artinya keterlibatan seorang sebagai pelaku dalam realitas kehidupan yang sedang terjadi ataupun yang sedang dialami. Kemudian, dampak yang diakibatkan ini biasanya timbul karena realitas itu terhadap lingkungannya yang terkena baik dalam arti fisik maupun kehidupan sosial sehari-hari. Dan yang ketiga itu ada contoh dari realitas. Nah, dalam hal ini saya mengambil contoh realitas itu ilustrasinya di dalam bidang ristek atau riset dan teknologi. Misalnya, seorang peneliti bisa mengawali kegiatan kerjanya dari mereka-reka makna, fenomena, ataupun gejala yang sedang diamatinya dengan menggunakan paradigma berpikir tertentu. Nah, dengan mengadaptasi model berpikir ataupun kerangka teori tertentu sebagai landasan pijaknya, peneliti selanjutnya memilih objek tertentu dan merumuskan masalahnya untuk selanjutnya dicarikan jawaban sementaranya yang dalam bentuk hipotesa, yaitu informasi tentang kebenaran ataupun alternatif pemecahan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai informasi. Nah, informasi adalah data yang telah diproses ataupun data yang memiliki arti. Itu menurut Melot pada tahun 2001, yaitu pada halaman 15. Nah, data terdiri dari fakta-fakta maupun angka-angka yang relatif tidak berarti bagi pemakainya, tetapi setelah diproses dengan cara tertentu dan metode tertentu bisa diubah menjadi suatu pernyataan tentang adanya realitas kehidupan yang mana memiliki tingkat kebenaran tertentu. Nah, informasi ini berstruktur dasar deklaratif yang mana memiliki sumber, saluran perantara, target sasaran, dan dipublikasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jika kehendak menguji validitas atau keakurasian suatu informasi, maka haruslah ditelusuri dari kredibilitas sumber informasinya itu sendiri. Selain itu juga kualitas saluran informasi yang digunakan, target sasaran yang dituju, serta ada apa di balik informasi yang beredar di sektor publik itu. Nah, dalam praktiknya, suatu informasi ditinjau dari segi isi pesannya bisa bersifat monodimensi maupun multidimensi. Nah, dimensi-dimensi ini, informasi itu dapat menimbulkan efek sinergik suatu informasi, tetapi sekaligus juga bisa menimbulkan salah interpretasi. Nah, jadi informasi itu sangat erat kaitannya dengan fakta maupun data. Nah, di sini fakta adalah apa yang membuat informasi itu menjadi benar ataupun salah. Suatu informasi bisa dipercaya kebenaran atau kesalahannya setelah didukung oleh adanya data yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Ardianti akan melanjutkan pembahasan tentang objek. Yang pertama itu pengertian objek. Objek adalah apa yang dibahas, dikaji, atau digarap.
Objek sangat erat kaitannya dengan data, informasi, realitas, ruang lingkup, lingkungan, sistem, dan tindakan yang bisa dilakukan para pelaku kegiatan kerja dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kenyataan, objek sangat dekat dengan realitas dan informasi. Di dalam pendekatan sistem untuk pemecahan masalah, objek adalah keadaan saat ini sekaligus menjadi area tempat adanya masalah yang harus dikaji dan dicarikan solusinya. Sebaliknya, realitas merupakan tempat adanya gejala yang ditimbulkan oleh masalah yang ada, sedangkan informasi merupakan tolak ukur seberapa dekat pemecah masalah atau problem solver menemukan akar masalah dan alternatif tindakan solusi yang dapat diambil untuk mengatasinya. Jika salah satu alternatif solusi sudah dipilih dan siap ditindaklanjuti, maka tindakan solusi akan dikenakan terhadap objek tertentu. Objek yang dikenai tindakan ini disebut objek real dalam konteks kewirausahaan patriot. Sebagai ilustrasi, pemilihan lokasi untuk pembangunan rumah sakit baru di wilayah perkotaan, sebagian elemen seperti biaya tanah, pajak, dan biaya pengiriman bahan baku dapat diukur dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Namun elemen-elemen lain seperti bencana alam, sikap masyarakat sekitar lingkungan rumah sakit, dan wabah penyakit endemik yang akan menyerang sukar diidentifikasi dan diukur. Dalam hal ini, rumah sakit adalah objek, lingkungan masyarakat kota dan wabah penyakit adalah realitas, sedangkan informasi adalah apa saja yang dilakukan atau diperlukan calon investor untuk menemukan masalah dan alternatif solusinya. Kombinasi ketiga elemen itu akan menentukan hasil akhir solusi yang digarap. Dalam dunia usaha real di lapangan, objek juga bisa diartikan sebagai lahan usaha yang dapat digarap untuk mendapatkan keuntungan material dan non-material untuk jangka waktu tertentu dengan pengorbanan tertentu yang secara empirik bisa diukur tingkat efisiensinya. Oleh karena itu, kita biasa mengenali istilah bisnis hotel, properti, sekuritas, valuta asing, jasa pariwisata, usaha jasa TKI atau TKW, yang belakangan marak dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan eksistensi batas-batas negara. Itulah objek-objek bisnis yang akan selalu dicari dan diobjekkan. Selanjutnya itu tahap 3, perwujudan tingkatan. Kritik yang tajam terhadap lembaga usaha dewasa ini adalah adanya realitas bahwa lulusan lebih banyak tahu ini itu, tetapi kurang kenal bagaimana ini itu bisa terjadi di alam nyata dan kurang mampu bertindak melakukan ini itu. Dalam hal ini, dunia usaha banyak dikritik, hanya bisa masuk ke objek-objek usaha yang kurang profesional dan kompeten di bidangnya. Dengan frasa lain, dapat dinyatakan bahwa usahawan kita terlalu banyak berteori, tetapi terlalu sedikit bertindak melakukan sesuatu sehingga wajar saja jika produktivitas kerjanya terlalu rendah. Kompetensi berwirausaha dalam hal ini diukur dari kemampuan melakukan tindakan produktif untuk menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan manusia bagi peningkatan kesejahteraan hidup di bumi. Itulah tadi bahasan materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk ke kompetensi menurut konteks pendidikan formal. Dalam konteks pendidikan formal, yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Jika apa yang dikerjakan wirausaha tidak menyentuh aspek-aspek tindakan tertentu, maka hasilnya tidak bisa dinamakan kompetensi, melainkan pengantar menuju ke kompetensi.
Kata kunci ada tidak adanya kompetensi terletak pada ada aspek aplikasi, yaitu penerapan, penggunaan, dan aspek pengembangan, yaitu ada penemuan, pemecahan, perbaikan, dan peningkatan. Kompetensi itu dikembangkan secara bertahap melalui rangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil usaha secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tugas kewirausahaan yang paling utama adalah mencari kesempatan dan memanfaatkan peluang usaha yang bisa dimanfaatkan sebagai bekal hidup di masyarakat. Di dalam kegiatan usaha atau KU, proporsi kegiatan pemahaman sekitar 30-40% dari total kegiatan usaha, sedangkan 60-70% diproporsikan pada aplikasi dan pengembangan. Nah, adapun di sini berikut ini disajikan tabel proposisi perumusan standar kompetensi yang harus diwirausaha. Nah, perangkat kompetensi bidang keilmuan, elemen level yang pertama pemahaman, yang kedua penerapan, yang ketiga pengembangan. Nah, ada prinsip, aturan, teori, realitas, informasi, objek, dan tindakan. Dari pemetaan kompetensi pada tabel yang sebelumnya, tampak ada 7 elemen sasaran belajar dan 3 level kompetensi yang dapat dicapai dalam setiap peristiwa belajar. Sehingga hasil perkaliannya menjadi 21 jenis sasaran belajar yang bisa dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan yang dulu bahwa perangkat kompetensi tindakan sebagai muara kompetensi pada level penerapan dan level pengembangan. Sedangkan level pemahaman merupakan prasyarat dan landasan pijak menuju kedua level yang lebih tinggi. Nah, adapun contoh rumusan kompetensi berdasarkan model kewirausahaan Patriot. Nah, sebagai contoh ilustrasi, marilah kita ambil sebagai contoh rumusan kompetensi berdasarkan model kewirausahaan Patriot, yaitu pada akhir kegiatan belajar setiap orang dapat. Nah, yang pertama, menerapkan prinsip dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Nah, yang kedua, menaati aturan hukum yang berlaku dalam berlalu lintas di jalan umum. Nah, yang ketiga, menerapkan teori ekonomi dalam menjalankan kehidupan organisasi. Nah, yang keempat, melihat realitas hidup di masyarakat sebagai dasar berinovasi. Nah, adapun yang terakhir yaitu mengakses informasi melalui media massa untuk memperkaya pengetahuan. Oke, baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan atau penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai tahap ketiga perwujudan tindakan. Nah, ini adalah contoh rumusan kompetensi berdasarkan model kewirausahaan Patriot. Nah, poin ke-6 ada memanfaatkan objek ekonomi menjadi peluang bisnis. Nah, di sini contoh objek ekonomi adalah kebutuhan, kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang. Nah, di sini menjadi seorang pengusaha atau wirausaha harus menciptakan sebuah produk yang memang dibutuhkan konsumen, serta menciptakan barang yang langka sebagai alternatif. Kemudian, menciptakan pilihan, baik itu produk yang instan maupun yang lama, serta menentukan biaya peluang. Nah, selanjutnya, ini adalah poin ke-7, ada melakukan tindakan ekonomi secara bertanggung jawab dan bijaksana dalam mengelola sumber daya alam. Nah, di sini kita sebagai pengusaha atau wirausaha memang bertanggung jawab
dalam mengelola sumber daya alam. Nah, cara-caranya bisa seperti yang pertama, meminimalkan penggunaan bahan baku dan energi. Yang kedua, kita bisa meminimalkan pelepasan limbah beracun ke lingkungan. Yang ketiga, kita juga bisa menghasilkan dan menggunakan produk yang dapat didaur ulang. Serta yang keempat, kita juga bisa memanfaatkan sumber daya alam. Nah, menjadi seorang pengusaha atau wirausaha, kita juga harus memikirkan dampak negatif yang akan kita laksanakan. Nah, poin yang ke-8 ada mengembangkan prinsip-prinsip hidup yang lebih sesuai dengan zamannya. Nah, menjadi seorang pengusaha atau wirausaha, kita harus menciptakan atau membuat produk yang memang diminati oleh konsumen pada zaman sekarang. Apalagi di zaman milenial sekarang pada abad 21, memang para konsumen menginginkan akan teknologi yang canggih untuk menuntut kehidupan sekarang. Nah, yang kesembilan ada mengembangkan aturan yang lebih menjamin kepastian hukum bagi pelaku. Nah, yang ke-10 ada mengembangkan teori dan model peningkatan produktivitas kerja. Nah, poin ke-10 ini sangat penting. Kita sebagai pengusaha atau wirausaha harus mengembangkan teori dan model peningkatan produktivitas kerja sehingga usaha kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, ini adalah poin ke-11, yaitu menemukan esensi realitas dalam memilih jalan hidup pasangan. Nah, poin yang ke-12, membangun jaringan informasi untuk meningkatkan kualitas interaksi dan perluasan hubungan kerja. Nah, poin yang ke-12 ini sangat penting karena untuk menjadi seorang pengusaha atau wirausaha, kita harus membangun jaringan informasi, baik itu dari tingkat region maupun ke internasional. Nah, ini untuk memperkenalkan usaha yang akan kita laksanakan dan meningkatkan kualitas interaksi sehingga hubungan kerja kita bisa luas. Nah, poin yang ke-13 ini menemukan objek bidang garapan yang belum tersentuh teknologi inovasi. Nah, poin ketiga ini juga sangat penting bahwa untuk menjadi seorang pengusaha atau wirausaha, kita harus meng-create atau menciptakan sebuah produk yang memang belum tersentuh oleh teknologi inovasi. Inilah menjadi ciri khas kita nanti, usaha yang kita kembangkan. Nah, poin yang terakhir adalah poin ke-14, yaitu mengembangkan perangkat alternatif, tindakan, dan instrumen yang memihak pada kepentingan publik. Nah, poin ke-14 ini juga sangat penting karena kita sebagai pengusaha atau wirausaha nanti harus dapat mengembangkan perangkat alternatif. Nah, sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tahap ketiga dan tindakan. Nah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe video kami. Terima kasih.